Bab 2851. Status terancam. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Erikin sangat aman di sini, dan bahkan mendapatkan buah spiritual level tertinggi. Mana mungkin ini masuk akal? Yilano Deng, kepalamu jadi bubur. Tentu saja, sesuatu seperti buah spiritual jahat tidak bisa disimpan lama dan harus langsung ditelan. Memang harus dibiarkan Reiki menghilang begitu saja. Ejek Michelle Zhang. Bagaimana dengan cairan spiritual? Buah spiritual ini tumbuh dalam cairan spiritual jahat, kamu tidak punya sama sekali sekarang. Mata Yilano Deng merah. Setelah mengetahui tentang keberuntungan Erikin dan yang lainnya, dan dia tidak mendapatkan apa-apa, dia sudah sedikit iri di hatinya. Kenapa dia yang terluka, tapi mereka yang diuntungkan? Cairan spiritual jahat sama sifatnya dengan buah spiritual, dan apakah menurutmu tidak ada monster iblis yang menjaga di sana? Bisa diambil begitu saja, kata Michelle Zhang tanpa berkata-kata. Bahkan jika tidak ada, perjalanan ini adalah perjalanan bersama, dan manfaatnya harus dibagi rata. Kalian memakan buah spiritual sendiri, maka harus memberi kami kompensasi dengan koin roh. Berikan, kata Yilano Deng kasar. Lelucon apa? Kalian memilih ke kiri. Jika ada harta di sana, aku tidak akan iri. Michelle Zhang menegakkan lehernya dan menolak untuk menyerah sedikit pun. Kata-kata Yilano Deng terlalu berlebihan, dan dia tidak bisa berkompromi. Selain itu, karena teman kultivator Qin pintar sehingga bisa mendapatkannya, karena kalian tidak mendengarkannya, jadi tidak mendapatkan manfaat apapun, memang pantas mendapatkannya. Michelle Zhang berkata dengan percaya diri. Aku tidak peduli, kamu jalang, serahkan koin roh sekarang. Melihat Michelle Zhang berani mengejek dirinya sendiri, Yilano Deng meraung. Dia keluar lebih kerumunan untuk meraih Michelle Zhang. Mengapa aku harus menebaskan pedang spiritual, terluka ringan, dan tidak mendapatkan apa-apa, namun kamu bisa menelan buah spiritual? Merasakan distorsi kekosongan di depannya, Michelle Zhang juga menjadi pucat. Tanpa diduga, Yilano Deng bermusuhan dan tiba-tiba menyerangnya. Bang! Tapi Yilano Deng tidak menangkap Michelle Zhang, bayangan berkelibat dari satu sisi. Erikin langsung menendang Yilano Deng. Kamu berani memukulku? Yilano Deng jatuh ke tanah dengan menggenaskan, berbalik, dan sangat marah ketika dia melihat Erikin. Dia tidak menyangka Erikin di fase penilaian tahap awal berani menindak dirinya sendiri, kultivator satu penurunan. Yilano Deng, bukankah kamu ingin mendapatkan cairan spiritual jahat? Erikin memandangnya dengan santai, tanpa perubahan sedikit pun karena tekanan dari pihak lain. Ini sangat sederhana. Sekarang jalur kanan tidak diblokir, kamu sekarang bisa kembali untuk mengambilnya sendiri. Melampiaskan emosi pada orang lain, itu hanya sikap pecundang. Kamu. Yilano Deng marah. Omong kosong, di bagian kanan ini, ada lebih banyak tikus siluman. Erikin bisa mendapatkan buah spiritual, hanya hantu yang tahu metode apa yang digunakan. Ambil sendiri, bagaimana jika tikus siluman terganggu? Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kamu berani memukulku barusan, aku akan memberimu pelajaran. Yilano Deng tersenyum muram, dan ketika dia melambaikan tangannya, pedang tajam muncul di tangannya. Energi pedang memancarkan cahaya dingin menunjukkan ketajamannya. Semua orang terkejut dan mundur, tidak menyangka bahwa Yilano Deng akan bertindak kejam. Yilano Deng, kamu ingin bertarung, aku akan ladeni kamu. Queen Li tampak acuh tak acuh, tetapi berdiri di depan Erikin. Yilano Deng, sudah cukupkah kamu membuat masalah? Dengan bunyi tamparan, Yilano Deng ditampar begitu keras setelah mengeluarkan pedang spiritualnya. Dia memiringkan tubuhnya, menutupi pipinya,
dan menatap Bulldor Chen dengan tidak percaya, tidak menyangka bahwa orang yang memukulnya adalah pihak lain. Yilano Deng, singkirkan pedang spiritual itu. Bulldor Chen berkata dingin. Kak Chen, kenapa kamu memukulku? Anak ini yang duluan menyerang. Setelah menerima tamparan di wajah dari Bulldor Chen, Yilano Deng sedikit sadar dan amarahnya sedikit melemah. Di antara orang banyak, kultivasi dia adalah urutan kedua, dan dia tidak takut pada kultivator lain, kecuali Bulldor Chen. Teman kultivator kin mereka bisa mendapatkan harta apa adalah jodoh mereka. Bulldor Chen menatap dingin ke arah Yilano Deng. Meskipun sangat kesal ketika melihat Eric Kin dan yang lainnya mendapat buah spiritual, tetapi begitu banyak orang yang menonton, sebagai pemimpin, tidak mungkin untuk tidak masuk akal. Dan harta di tanah harta karun yang akan dibagi rata oleh kita, manfaat tambahan hanya kebetulan. Ini adalah aturan yang sudah lama ada, apa yang kamu pikirkan? Bulldor Chen memarahi dengan dingin, selain itu, kita adalah tim, kita harus bersatu satu sama lain. Kamu berani menyerang kultivator lain, jika teman kultivator kin tidak menghajarmu, aku yang akan menghajarmu, apa kamu gila? Ini belum masuk ke dalam pavilion Linglong, jika bermusuhan sekarang, bagaimana bisa bekerja sama dalam penerobosan formasi berbahaya selanjutnya di luar pavilion Linglong? Yilano Deng mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyimpan pedang spiritual, mereda, dan bahkan meminta maaf kepada Michelle Zhang atas permintaan Bulldor Chen. Masalah ini dianggap selesai, tidak ada yang boleh menyebutkannya lagi. Melihat Yilano Deng terengah-engah, Bulldor Chen menghela nafas dan menatap Eric Kin dan yang lainnya. Selama orang ini tidak gila, aku juga malas peduli padanya. Michelle Zhang bersenandung. Kalian bertiga, kami telah mengalami beberapa bahaya di tengah, dan perlu istirahat sejenak. Segel yang tersisa terakhir kali belum disentuh, yang berarti tidak ada yang menemukan tempat ini, dan tidak masalah jika kita menunda untuk sementara waktu. Eric Kin secara alami tidak memiliki pendapat. Bulldor Chen dan yang lainnya semua duduk bersila dan mulai menelan pil dewa untuk mengembalikan Reiki yang terkuras. Merasakan kepenuhan Reiki Eric Kin bertiga dan aroma samar buah spiritual jahat, sedangkan dia harus mengeluarkan pil dewa yang berharga untuk memulihkan darahnya. Kultivator yang memilih untuk mengikuti Bulldor Chen menyesalinya. Jika tahu ini sebelumnya, lebih baik mengikuti Eric Kin, tidak hanya tidak bahaya, tetapi juga akan mendapatkan manfaat. Melihat ekspresi iri di wajah para kultivator dan perubahan dalam pikiran mereka, ekspresi Bulldor Chen menjadi semakin jelek. Meskipun dia kapten dan pemimpin tim pemburu harta karun ini, namun nyatanya, hanya karena kekuatan dirinya, sehingga semua orang tunduk. Jika Eric Kin terus bersikap seperti ini, khawatir para kultivator dari seluruh tim akan mematuhi perintah Eric Kin, dan posisinya akan berakhir. Setelah beristirahat sejenak, semua orang berganti pakaian yang berlumuran darah dan berjalan menuju pola formasi. Bulldor Chen mengamatinya lagi dan memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada segelnya. Kemudian dia membuka mantra segel spiritual yang tertinggal dan mengaktifkan formasi. Sebuah lorong ruang angkasa yang samar-samar muncul, dan ketika memasukinya secara langsung, bisa datang ke tempat di mana pavilion Linglong. Semuanya, aku pergi dulu, lalu semuanya menyusul. Setelah diuji dengan roh kupu-kupu lagi, dipastikan tidak ada bahaya. Setelah Bulldor Chen selesai berbicara, dia melompat ke dalamnya. Lalu masuk Yilano Deng DKK. Segera, semua orang datang ke ruang bawah tanah abu-abu. Kabut di depan jelas, udara sangat keruh, tidak tahu apa yang mendukung di dunia ini, juga tidak dapat melihat referensi. Eric Kin melihat sekeliling beberapa kali, tetapi dia hanya bisa melihat garis besar kabur di sisi barat kerumunan, tersembunyi di balik Reiki yang kacau.
Semuanya, meskipun perjalanan ini tidak berbahaya, tetap harus berhati-hati, jangan menyentuh formasi seperti terakhir kali, atau harus menunggu sebulan lagi. Boldor Chen mengingatkan, dan kemudian beberapa orang berjalan perlahan ke arah garis besar yang sedang dilihat Eric Kin. Bersambung.